Bapak Ibu Guru yang berbahagia, salam sehat selalu ya. Mari semangat semuanya untuk mengikuti kegiatan belajar. Oke, terima kasih. Topik 1, topik 2, topik 3 sudah kita pelajari bersama-sama, dan sekarang kita selanjutnya akan mempelajari topik 4 dengan materi keyakinan atau sadar. Dan untuk uraian materinya lebih detailnya akan kita simak uraian berikut ini. Bapak Ibu Guru yang berbahagia, pada topik keempat ini ada 4 ruang lingkup. Yang pertama adalah dasar keyakinan dalam agama Buddha. Yang kedua, konsep keyakinan dalam kitab Anguttara Nikaya 4. Yang ketiga adalah konsep satsada, dan yang keempat adalah konsep ketuhanan dalam agama Buddha. Dasar keyakinan dalam agama Buddha disebut dengan istilah sada adalah ehipasiko. Ehipasiko berasal dari kata bahasa Pali yaitu ehipasika, yang berasal dari 3 suku kata yaitu ehi atau datang, pasa atau lihat, dan ika itu merupakan sufik atau akhiran. Jadi secara harfiah ehipasika berarti datang dan lihat. Dan juga dapat diartikan ehipasiko sebagai mengundang untuk dilihat, dengan pengertian dilihat di sini adalah sebagai tindakan verifikasi atau memeriksa atau penyelidikan. Dalam kitab Samyutta Nikaya 1, Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko ehipasiko Opanaiko pacatang weditabo winyuhi, yang artinya adalah Dhamma yang telah dibabarkan oleh Sang Bhagawa terlihat langsung seketika, mengundang semua untuk datang dan melihat, dapat dipraktikkan untuk dialami sendiri oleh para bijaksana. Kalama Sutta dalam kitab Anguttara Nikaya 3. Pada waktu itu Sang Buddha menyampaikan atau menguraikan kepada suku Kalama dalam sebuah bait, yaitu, wahai suku Kalama, jangan begitu saja mengikuti tradisi lisan ataupun turun-temurun kata orang, koleksi kitab suci, penalaran logis, penalaran lewat kesimpulan, perenungan tentang alasan, penerimaan pandangan setelah mempertimbangkannya, membicarakan yang kelihatannya meyakinkan, atau karena kalian berpikir petapa itu atau guru kami, tetapi setelah kalian mengetahui sendiri hal-hal ini adalah bermanfaat, hal-hal itu tidak tercela, hal-hal ini dipuji oleh para bijaksana, hal-hal ini jika dilaksanakan dan dipraktikkan menuju kepada kesehatan dan kebahagiaan, maka sudah selayaknya kalian menerimanya. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi dasar keyakinan dalam agama Buddha memang agak sedikit berbeda dengan konsep-konsep yang lain yang lebih menitik beratkan kepada dogmatis. Konsep ehipasiko sebaiknya dipahami secara kontekstual, bukan hanya secara tekstual saja. Artinya bahwa ehipasiko bukan hanya dipahami secara mentah, yang nantinya akan menyebabkan pemahaman yang keliru. Sebagai contoh adalah ketika atau untuk membuktikan bahwa narkotika itu adalah merugikan dan merusak fisik dan juga psikis, bukan berarti di sini seseorang harus mengkonsumsi dulu narkotika tersebut, tetapi untuk membuktikan hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan atau mempelajari atau mengkaji hasil-hasil penelitian, hasil-hasil riset literasi dan lain sebagainya yang menunjukkan bahwa narkoba atau narkotika itu adalah tidak baik untuk kesehatan fisik maupun psikis. Dalam sudut pandang ontologis, ehipasiko merupakan suatu bentuk atau menguji kebenaran suatu ajaran dengan cara mendengarkan, merenung, memahami, dan membuktikan sendiri kebenaran tersebut. Ehipasiko merupakan sikap bijaksana, dapat menimbulkan kebijaksanaan dan keyakinan yang terbebas dari cengkeraman rasa takut, terbebas dari keraguan-raguan, terbebas dari kekotoran dan kebodohan batin, serta terbebas dari berpandangan keliru terhadap suatu ajaran atau kebenaran sebagai apa adanya.
Analisis epistemologi bahwa eupasiko merupakan metode berpikir kritis terhadap suatu kebenaran. Eupasiko merupakan suatu metode yang diterapkan untuk menguji validitas suatu pengetahuan, dalam hal ini adalah kebenaran atau ajaran, sehingga kebenaran tersebut dapat dikatakan layak atau tidak layak, baik atau tidak baik, bermanfaat dan tidak bermanfaat untuk dipraktikkan dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia. Pandangan aksiologi, eupasiko merupakan sikap waspada dan kehati-hatian dalam upaya untuk meyakini suatu kebenaran. Manusia harus melakukan analisis dan penyelidikan terhadap suatu kebenaran atau ajaran sebelum meyakininya sebagai pedoman hidup. Hal ini supaya manusia tidak terjerumus ke dalam situasi yang salah yang akan membawa kepada keburukan, tetapi dengan melakukan pemahaman, pendalaman, dan penyelidikan yang benar, manusia akan menentukan jalan yang benar dan menuntun kepada kehidupan yang berbahagia. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan mengupas tentang konsep keyakinan dalam kitab Anguttara Nikaya 4. Jadi dalam tradisi Theravada yang cenderung mengutamakan atau menggunakan kanan sebagai sumber utama, dijelaskan dalam kitab Anguttara Nikaya 4. Bahwa Sang Buddha membabarkan tentang 4 pokok keyakinan dalam agama Buddha, dan keempat hal tersebut adalah: 1. Keyakinan kepada Buddha. Yang kedua adalah keyakinan pada jalan mulia berusun 8 atau Arya Atangika Magga. Yang ketiga adalah keyakinan pada ketiada nafsu atau wiraga, atau disebut dengan dalam hal ini adalah nibbana yang dinyatakan sebagai dhamma. Dan yang keempat adalah keyakinan pada Arya Sangga atau persekutuan Sangga Suci. Keyakinan yang pertama adalah keyakinan kepada Buddha. Di dalam Watthupama Sutta Majjhima Nikaya 7 juga diuraikan tentang sebuah syair yang berbunyi demikian: sesungguhnya Bhagawa yang Maha Suci atau Arahang yang telah mencapai penerangan sempurna berkat kekuatannya sendiri atau Sama Sambuddha, sempurna pengetahuan serta tingkah lakunya atau Wicacarana Sampano, sempurna menempuh jalan atau Sugato, mengenal segenap alam atau Lokawidu, pembimbing makhluk yang tiada taranya atau Anu, Taro Purisa Dhammasarati, guru para dewa dan manusia atau Sata Dewa Manusanang, yang bangun atau Buddha, junjungan yang dimuliakan atau Bhagawa. Dan uraian dalam syair tersebut teraplikasi dalam Parita Buddha Nusati sebagai sebuah pernyataan keyakinan umat Buddha kepada Buddha. Keyakinan yang kedua adalah keyakinan kepada jalan mulia berunsur 8 atau Arya Atangika Magga, dan juga diuraikan juga dalam Digha Nikaya Sutta Mahasatipatthana Sutta, ya. Dijelaskan bahwa konsep tentang 4 kebenaran mulia, yaitu kebenaran tentang duka, kebenaran tentang sebab dan asal mula duka, kebenaran tentang lenyapnya duka, dan kebenaran tentang jalan menuju lenyapnya duka. Dan kedelapan ruas jalan utama tersebut terdiri dari 8 tahapan yang harus dipraktikkan secara sistematis dan bertahap untuk mencapai kebahagiaan dalam dunia maupun kebahagiaan yang lokutara atau kebahagiaan nibbana. Yang ketiga adalah keyakinan kepada nibbana dan dhamma. Dalam kitab Anguttara Nikaya juga diuraikan bahwa pertanyaan yang mulia Ananda kepada yang mulia Sariputta dalam kalimat mengapakah teman Sariputta bahwa beberapa makhluk mencapai nibbana dalam kehidupan ini. Kemudian dikatakan bahwa keyakinan kepada Dhamma yang telah dibabarkan dengan sempurna oleh Sang Buddha atau Swakato Bhagawata Dhammo tersebut harus dipraktekkan dengan sungguh-sungguhlah, yang akan membawa kepada kebahagiaan nibbana. Dan uraian tersebut teraplikasi dalam Parita Dhamma Nusati sebagai pernyataan keyakinan umat Buddha kepada Dhamma dan nibbana. Keyakinan yang keempat adalah keyakinan kepada Arya Sangga.
Jadi diuraikan bahwa sejauh apapun jangkauan sangga atau kelompok-kelompok yang ada, bahwa sangga para siswa Sang Bagawa dinyatakan sebagai yang terunggul di antara kelompok-kelompok tersebut, yaitu terdiri dari 4 pasang dan 8 jenis individu. Sangga para siswa Sang Bagawa ini layak menerima pemberian, keramahan, persembahan, dan penghormatan, serta menjadi lahan jasa yang tiada taranya di dunia ini. Jadi Bapak Ibu, yang disebutkan dengan keyakinan kepada sangga adalah bukan samuti sangga ya. Jadi yang dimaksudkan adalah Arya Sangga yang terdiri dari Sotapana, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Dan uraian tersebut atau pernyataan tersebut teraplikasi dalam Parita Sangga Nusati sebagai bentuk keyakinan umat Buddha kepada Arya Sangga. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya adalah tentang konsep Satsada. Konsep keyakinan di Indonesia beradaptasi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada, baik budaya, politik, dan sebagainya. Jadi diuraikan atau dikatakan bahwa sebagai dampak dari adanya peristiwa pemberontakan pada tahun 65 oleh oknum partai PKI, maka pemerintah melalui Kepres nomor 30 tahun 1978 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tahun 1978 tentang beberapa persyaratan bagi agama yang dapat diakui di Indonesia. Nah, jadi bertolak dari hal tersebut, maka muncullah konsep Satsada yang terdiri dari 6 hal. Yang pertama adalah keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Keyakinan kepada Triratna. 3. Keyakinan kepada Bodhisattva, Arahat, dan para Buddha. Yang keempat adalah keyakinan kepada hukum kesunyataan. Yang kelima adalah keyakinan kepada kitab suci. Dan yang keenam adalah keyakinan kepada Nibbana. Keyakinan yang pertama adalah keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diuraikan bahwa umat Buddha yakin dan akan eksistensi dari ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai wujud dari kepercayaan tersebut, manusia berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara memuja kebesaran dan kemutlakannya dalam setiap puja bakti dan sembahyang dengan membacakan Parita Wandana. Keyakinan yang kedua adalah keyakinan terhadap Triratna. Keyakinan terhadap Triratna dapat diuraikan bahwa umat Buddha, karena jasa-jasa Buddha yang telah mengajarkan ajaran yang sangat indah kepada umatnya, umat Buddha yakin kepada Dharma, ajaran Buddha, dengan menjalankan ajaran-ajaran dengan sepenuh hati dalam kehidupan sehari-hari. Umat Buddha yakin kepada Sangha karena berkat jasa-jasa para anggota Sangha dari masa ke masa pada setiap generasi sampai dengan saat ini ajaran Buddha masih tetap lestari. Para anggota Sangha mengemban misi menyebarkan, mengajarkan, dan memelihara ajaran Buddha, dan uraian tersebut teraplikasi dalam Parita Tisarana atau 3 perlindungan. Yang ketiga adalah keyakinan terhadap Bodhisattva, Arahat, dan para Buddha. Dikatakan bahwa umat Buddha yakin akan adanya Bodhisattva, Arahat, dan para Buddha. Bodhisattva adalah calon Buddha atau makhluk yang memiliki cita-cita atau tekad kuat untuk menjadi Buddha. Bodhisattva memiliki tekad untuk menolong atau membebaskan semua makhluk dari kesedihan dan penderitaan sebelum mencapai kebudaannya. Kemudian dikatakan bahwa dewa adalah makhluk hidup yang ada di alam dewa, yang hidup dengan hasil ciptaannya sendiri berkat kekuatan karma baik yang dilakukan pada kehidupan lampau. Adapun umat Buddha yakin apabila berbuat kebaikan dengan sungguh-sungguh dan tidak melakukan perbuatan jahat, maka setelah meninggal dunia akan terlahir di alam dewa. Dan apabila menjalankan ajaran-ajaran Buddha dengan sungguh-sungguh, dapat mencapai tingkat kesucian arahat atau nibbana. Yang keempat adalah keyakinan kepada hukum kesunyataan. Keyakinan terhadap hukum kesunyataan dapat diuraikan bahwa umat Buddha yakin di alam semesta ini berlaku hukum-hukum kesunyataan
yang berjalan secara alami dan tidak dipengaruhi oleh ruang, waktu, tempat, dan keadaan atau sasaran tertentu. Adapun hukum-hukum kesunyatan tersebut adalah yang pertama, hukum 4 kesunyataan mulia atau Catur Arya Sacani atau Catari Arya Sacani. Yang kedua adalah hukum karma dan punarbawa, yaitu hukum tentang perbuatan dan kelahiran kembali. Yang ketiga, hukum tilakana atau hukum mengenai 3 cora umum, yaitu bahwa segala sesuatu adalah anicca, dukkha, dan anatta. Yang keempat adalah hukum paticca samuppada atau hukum sebab musabab yang saling bergantungan. Kelima, keyakinan terhadap kitab suci. Keyakinan terhadap kitab suci dapat diuraikan bahwa umat Buddha memiliki kitab suci yang disebut dengan Tipitaka atau Tripitaka. Adapun kitab suci yang pertama adalah Vinaya Pitaka yang berisi tentang peraturan moralitas dan sila yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh umat Buddha. Yang kedua, kitab Sutta Pitaka yang berisi tentang ajaran dan khotbah Buddha mengenai segala sesuatu atau segala bentuk kehidupan yang ada di bumi ini, mengenai sejarah, moralitas, budaya, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kitab Abhidhamma Pitaka yang terdiri dari filsafat dan metafisika ajaran Buddha. Dan yang keenam adalah keyakinan kepada Nibbana. Keyakinan terhadap Nibbana dapat diuraikan bahwa Nibbana merupakan kebahagiaan tertinggi yang menjadi tujuan dan cita-cita umat Buddha. Kesucian Nibbana dapat dicapai di dunia ini dan di alam Brahma. Seorang yang telah berhasil mencapai Nibbana disebut dengan arahat. Analisis mengenai konsep keyakinan yang tertuang di dalam kitab Anguttara Nikaya 4 dan dengan konsep satsada dapat diuraikan bahwa konsep satsada merupakan suatu bentuk ejawantah atas konsep keyakinan yang tertuang di dalam kitab Anguttara Nikaya 4. Konsep satsada merupakan tafsir atau sebuah hermeneutika, komentar atau interpretasi atas konsep keyakinan yang ada dalam kitab Anguttara Nikaya 4. Apabila ditelaah lebih dalam, maka kedua sudut pandang dari konsep tersebut adalah memiliki intisari yang sama, dan sebagai siswa Sang Buddha yang baik, maka sebaiknya terhadap hal tersebut tidak perlu menjadi sebuah permasalahan yang pelik. Namun hal tersebut justru menjadi sebuah kearifan dalam berpikir positif, kekayaan akan keintelektualitasan daripada para pemikir-pemikir atau filsuf-filsuf Buddha yang selalu berkembang sesuai dengan zamannya. Untuk menelaah hal ini, marilah kita mencoba merenungkan sabda Sang Buddha kepada para siswa ketika Biku Dewadatta yang menyatakan bahwa para biku harus menjalankan praktek kehidupan yang keras, harus tinggal di hutan mencari makanan hanya dengan berpindah patah, menggunakan jubah dari kain buangan dan usang, tinggal di bawah pohon dan tidak boleh makan daging atau ikan. Namun, Sang Buddha pada waktu itu justru menyampaikan bahwa kepada siapapun yang ingin atau mampu mempraktekkan kehidupan keras seperti hal tersebut, maka dipersilahkan. Tetapi bagi yang tidak mampu atau belum mampu, maka dipersilahkan untuk menjalankan ajaran sesuai dengan kemampuannya masing-masing, asalkan tidak keluar dari pokok-pokok ajaran Buddha. Maknanya adalah bahwa sesuai dengan pokok ajaran Buddha yang menitik beratkan pada konsep jalan tengah, maka pelaksanaan ajaran-ajaran Buddha bersifat fleksibel, disesuaikan dengan tradisi, budaya, serta situasi dan kondisi pada setiap tempat atau lingkungan masing-masing, dengan catatan bahwa adopsi, tafsir, komentar, ejawantah tersebut tidak boleh keluar atau menyimpang dari ajaran pokok Sang Buddha. Nah, konsep satsada merupakan bukti kecerdasan dari para pemikir atau filsuf Buddhis di Indonesia pada waktu itu, mengingat hal tersebut adalah dilakukan sebagai respon atas situasi dan kondisi sosial politik dan merupakan bukti perjuangan para pemimpin agama Buddha supaya agama Buddha tetap eksis di bumi Nusantara ini. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk selanjutnya kita akan mengurai sedikit tentang konsep ketuhanan dalam agama Buddha.
yang diuraikan dalam kitab Udana 8 ayat 1 dan 3. Namun pada hari ini pada slide ini saya hanya menampilkan yang ayat 3 saja ya Bapak Ibu Guru, bahwa di situ Sang Buddha menyampaikan dalam sebuah syair yang berbunyi, "Oh biku, bahwa ada sesuatu yang tidak dilahirkan, tidak menjelma, tidak tercipta dan mutlak. Jika seandainya saja, oh biku, tidak ada sesuatu yang tidak dilahirkan, tidak menjelma, tidak diciptakan, dan yang mutlak, maka tidak akan ada jalan keluar pembebasan kelahiran, penjelmaan, pembentukan, pemunculan dari sebab yang lalu. Tetapi karena ada sesuatu yang tidak dilahirkan, tidak menjelma, tidak tercipta, yang mutlak, maka ada jalan keluar kebebasan penderitaan, kelahiran, penjelmaan, pembentukan, pemunculan dari sebab-sebab yang lalu." Tuhan dalam Buddhisme dipahami bukan sebagai sesuatu atau sebuah personifikasi atau pribadi, namun ketuhanan sebagai impersonal, yaitu sebagai yang esa dan mutlak. Sesuai dengan konsep Buddhism dalam hukum Tilakkhana, yaitu anicca, dukkha, anatta, yang menjelaskan bahwa segala sesuatu yang bersifat atau sankata atau bersyarat itu pasti akan dicengkeram oleh anicca, dukkha, dan anatta. Jadi di sini Tuhan adalah asankata, yaitu tidak bersyarat, yang mana atau yang artinya tidak dicengkeram oleh anicca, dukkha, dan anatta. Jadi Tuhan tidak memiliki sifat karena Tuhan adalah mutlak. Jika Tuhan memiliki sifat atau sankata, maka Tuhan itu anicca, tidak kekal, dan lain sebagainya. Dapat diartikan Tuhan mengalami perubahan, baik surut, naik, maupun bisa hancur. Tetapi jika Tuhan dalam konsep Buddhism adalah yang mutlak atau esa, yang asankata, tidak bersyarat, sehingga Tuhan tidak lahir, tidak berproses, tidak hilang, dan tidak lenyap. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya saya akan mengutip salah satu Dhammadesana yang disampaikan oleh Bhante Utamo. Di sana diuraikan bahwa dalam agama Buddha yang menggunakan kitab suci berbahasa Pali, bahwa konsep ketuhanan yang dimaksud mempergunakan istilah nibbana atau lebih dikenal secara luas sebagai nirwana dalam bahasa Sanskerta. Jadi, seseorang tidak akan pernah menemukan istilah Tuhan dalam kitab Tripitaka, melainkan istilah nibbana. Nibbana inilah yang sering dibabarkan oleh Sang Buddha dalam berbagai kesempatan kepada bermacam-macam lapisan masyarakat. Nibbana ini pula yang menjadi tujuan akhir daripada umat Buddha. Selanjutnya adalah tentang Sang Hyang Adi Buddha. Jadi sebutan Tuhan dalam agama Buddha di Indonesia menggunakan istilah Sang Hyang Adi Buddha. Sebutan ini dicetuskan oleh Yang Mulia Asing Jinarakita pada awal kebangkitan agama Buddha di Indonesia. Mengingat Indonesia adalah agama dengan Pancasila, yang sila pertama itu mensyaratkan ketuhanan yang Maha Esa, dan juga pada waktu itu terjadi pergolakan peristiwa 65, sehingga pada waktu itu sementara konteks Buddhism tidak menemukan nama Tuhan di dalam kitab sucinya, sehingga Tuhan dalam agama Buddha disebut dengan istilah Sang Hyang Adi Buddha, yang hanya terdapat dalam Buddhisme di Indonesia saja. Begitu juga dengan pemikiran Buddhayana yang terbentuk hanya berada di Indonesia, sedangkan Buddhism di luar negeri, di luar Indonesia lebih mengenal adanya Theravada, Mahayana, dan Vajrayana. Istilah Sang Hyang Adi Buddha tidak terdapat dalam kitab suci Tipitaka, melainkan dapat kita temukan dalam kitab Sanghyang Kamahayanikan atau kitab Jawa kuno yang menggunakan bahasa Kawi atau bahasa Jawa kuno. Dalam kitab suci Sanghyang Kamahayanikan pupu 19 dijelaskan bahwa Sang Buddha Gautama telah
manunggal dengan Sang Hyang Adi Buddha, atau dengan kata lain bahwa Sang Buddha Gautama adalah pengejawantahan dari Sang Adi Buddha. Karena itu, bila kita menyebut Sang Adi Buddha, maka itu adalah Sang Buddha yang tidak berkarya atau saguna. Inilah kutipan dari Hermann Hesse tahun 1968. Secara historis, tercetusnya istilah Sang Hyang Adi Buddha pemerintah Indonesia pada waktu itu sebagai akibat dari pemberontakan Oknum PKI pada tahun 65 menyatakan menolak dan melarang pengembangan semua paham berbau komunisme dan ateisme. Pada waktu itu pemerintah merasa ragu untuk menjadikan agama Buddha sebagai agama resmi. Sehingga kemudian Yang Mulia Asin Jinarakita atau Sukong bersama dengan Sangga Agung Indonesia atau Sakin merumuskan istilah Sang Hyang Adi Buddha sebagai sebutan Tuhan dalam agama Buddha. Sehingga pemerintah menerima agama Buddha sebagai agama resmi di Indonesia dengan Kepres nomor 30 tahun 1978 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri pada tahun 1978. Ketuhanan dalam agama Buddha dimaknai sebagai suatu keadaan atau suatu energi yang asan kata dan tidak bersyarat mutlak. Nibbana atau pembebasan dalam kebahagiaan tertinggi adalah suatu capaian tertinggi dari spiritualitas kesadaran. Sang Hyang Adi Buddha sebagai sebutan untuk Tuhan dalam agama Buddha mengandung dua makna, yaitu merupakan sebuah ejawantah atas pemikiran filsuf Buddhis berdasarkan kombinasi tafsir berdasarkan konsep kanonik dan kearifan spiritualitas lokal. Dan yang kedua adalah merupakan suatu bentuk adaptasi atas gejolak sosial yang terjadi di Indonesia pada waktu itu serta sebuah bukti bahwa agama Buddha atau Buddha Sasana dapat bertahan eksis dan dinamis sesuai dengan perkembangan gejolak zaman yang terjadi, dan juga merupakan suatu bentuk atau hasil daripada perjuangan para tokoh agama Buddha pada waktu itu untuk tetap melestarikan, mempertahankan keberadaan agama Buddha di Indonesia. Bapak Ibu Guru yang berbahagia, demikian tadi materi tentang keyakinan atau sada sudah kita urai bersama, dan sumber yang dipergunakan adalah seperti terlampir ya Bapak Ibu. Namun sekali lagi di sini saya tidak membatasi Bapak Ibu Guru dalam menggunakan sumber belajar, dengan catatan sumber belajar tersebut dapat dipergunakan dan sesuai dengan materi yang sedang kita bicarakan. Bapak Ibu Guru yang berbahagia semuanya, demikian tadi materi tentang keyakinan atau sada sudah kita pelajari bersama-sama. Saya ucapkan selamat belajar, jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya ya. Dan akhirnya saya ucapkan tetap semangat, salam sehat dan bahagia selalu. Sugiotu Namo Buddhaya.